Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Mun'im Ar-Ra'ufir Rahim. Wa salatullahi wa salamuhu ala Habibina wa syafi'ina wa maulana Sayyidina Muhammad Ar-Ra'ufir Rahim Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa huwa akrami man dalla ila al-khairi wa ila al-khuludi fi jannatin na'im wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana kama an'amta alaina bi ni'amin fazidna minha ni'amin zahiratin wa batinatin fi hadhihi dunya wa ba'dal mamati وَعِنَّا عَلَى شُكْرِهَا اللهم يا ربنا ارزقنا يوم القيامة يا ربنا بالنظر إلى وجهك الكريم واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kami cintai, yang kami muliakan, para perindu-perindu kemuliaan, pendamba-pendamba keselamatan nanti di akhirat. Dan insyaallah semua yang bergabung di acara ini adalah orang yang merindukan akhirat. Dan ada tanda-tanda. Kalau merindukan dunia, tidak di sini tempatnya. Di sini tidak ada yang bagi-bagi duit. Akan tapi bahkan banyak di antara yang hadir di sini adalah orang yang meninggalkan sesuatu yang menghasilkan uang, justru meninggalkan dunianya. Maka semoga kita ini benar-benar dijadikan oleh Allah ahli akhirat, ahli surga. Dan semoga Allah mudahkan urusan kita di dunia. Ini lahirnya seperti ini. Akan tapi batinnya adalah niat yang ada di hati kita, yang harus senantiasa kita perbaharui dan perbaharui. Sebanyak setan menggoda, maka sebanyak itu pula kita harus menjaga. Perjalanan yang kita tuju panjang. Selagi nyawa masih dikandung badan, kita masih berada di perjalanan. Hingga sudah dipastikan kalau kita mati dalam keadaan husnul khotimah, itulah akhir perjalanan kita di dunia. Tinggal kita memetik buahnya nanti. Dan di dalam perjalanan ini banyak godaan. Sehingga banyak orang yang bercita-cita mulia pada awalnya, akan tapi dia terpesona di tengah perjalanannya dengan sesuatu yang selain tujuannya. Maka ia tidak lagi ketemu dan tidak akan sampai kepada tujuannya. Ma saddana an liqa'il mahbubi illa waqufuna bi khairihi. Tidak ada yang menghalangi kita untuk sampai kepada sesuatu yang kita cintai, yang kita cari, kecuali karena kita telah menoleh dan berpaling kepada selainnya. Maka niat kita adalah karena Allah. Tapi ingat, setan tidak menghendaki jika kita niat menuntut ilmu karena Allah. Niat kita karena Allah, tapi setan tidak menginginkan ini karena Allah. Sehingga terus setan akan menggoda dan menggoda. Maka para ulama, termasuk seperti Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan juga Imam Haddad,
Dalam buku-buku beliau selalu mengingatkan bagaimana kita membaharui yang namanya niat di dalam hati kita. Tajdidun niyati. Setiap saat kita mau berangkat, kita perbaharui niat lagi. Terus perbaharui niat lagi. Mengingatkan tujuan. Niat itu adalah tujuan, dan memperbaharui niat adalah mengingatkan tujuan. Agar kita tidak tersesat. Dan tujuan kita harus satu di sini hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah sungguh-sungguh di dalam mencari Allah dengan memperbaharui niat kita, maka walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh mencari aku, akan aku beri petunjuk jalan menujuku. Ada kadang di tengah perjalanan menuju kebaikan godaan. Semula ingin mencari Allah, akan tapi karena di dalam diri kita ada namanya syahwat yang Allah titipkan pada kita. Dan syahwat adalah normal. Syahwat makan, syahwat biologis, syahwat kecenderungan kepada lawan jenis. Sehingga orang yang datang semula mula karena Allah ini bisa saja berbelok karena urusan syahwat. Yang syahwat itu adalah kendaraannya setan untuk membelokkan kita. Sehingga ada orang yang semula menuntut ilmu dengan benar baik, akan tapi di tengah perjalanannya ternyata berubah. Aku hadir pengajian hanya karena ada si dia. Berubah. Kalau kemarin semangatnya adalah karena Allah, ternyata hanya karena ada si dia. Nah ini salah satu contoh, dan berubahnya niat sangat halus. Namanya orang tersesat bergeser. Dan tidak disadari, tiba-tiba dia tidak mendapatkan apa-apa. Ayo kita perbaharui niat kita. Bahkan kadang kemaksiatan itu dipersiapkan oleh setan di balik ketaatan. Di balik ketaatan. Sebab setan tahu orang ini orang baik. Kalau saya beri kejahatan spontan, dia akan menolak. Akan tapi oleh setan digiring. Dikasih kita benang, kemudian ditarik pelan-pelan sampai tiba-tiba kita keluar dari kebenaran. Itu setan. Macam-macam kejahatan oleh setan dibungkus. Dan begitulah kerjaannya iblis dari masa ke masa. Berbohong, menipu. Maka jangan sampai kita tertipu. Jadi harus kita perbaharui niat kita karena Allah. Semuanya ini yang berbicara, yang datang karena Allah. Akan tapi sudah, kalau siapapun yang berniat karena Allah, ada janji Allah, Allah akan beri apapun yang ia inginkan. Bersihkan niat. Kita tidak ingin ada anak yang berubah di sini. Menjadi niatnya tidak baik, ya. Macam-macam. Allah yang maha tahu hati kita. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang mau menanyakan, kalau ada kumpulan ya bicara kalau menjalankan sunnah Daud puasa, beliau menyarankan untuk bertobat lebih baik Senin atau Kamis untuk umatnya Nabi. Nah, itu baiknya bagaimana ya? Kalau ditanyakan keyakinannya itu kan lillahi ta'ala, tetapi beliau menyarankan untuk berhenti saja, lebih baik taubat dan Senin Kamis saja, katanya sih expired. Berhenti dari Daudnya. Untuk ke Senin Kamisnya. Mohon maaf sebelumnya ya. Makasih. Assalamualaikum. Kenapa Rasul berhenti katanya? Sudah enggak expire? Hebat bener dia. Memang perlu belajar ilmu itu. Berbahaya sekali, ya. Masalah puasa Daud, expire, nah ini kurang ajar dengan Nabi SAW itu expire. Itu adalah tetap sunnah. Nabi sendiri mengatakan afdal, sebaik-baik puasa adalah siamu akhi Daud. Puasanya saudaraku Nabi Daud itu adalah sebaik-baik puasa yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak bertentangan dengan Senin Kamis. Senin Kamis puasa yang dilakukan Nabi SAW. Tidak bertentangan. Lakukan puasa Daud, lakukan puasa Senin Kamis. Sudah berlalu, tidak berguna. Masa pakainya itu apaan itu? Tidak ada. Dan tidak mansuh, tidak dihapus sama sekali. Puasa Daud adalah puasa yang ramabohkam. Jadi hukumnya masih ada dan tetap sunnah. Dan dikukuhkan itu, termasuk puasa yang dikukuhkan. Besar pahalanya.
Satu hari, satu tidak. Bagaimana di saat ketemu hari Senin? Lah ini ulama sudah membahas. Jika engkau ketemu hari Senin, puasalah hari Senin digabung dengan Daud, tidak bertentangan. Ini, makanya perlu belajar dia itu. Kasihan makanya. Jadi misalnya saya puasa puasa Daud. Imam Suyuti menjelaskan dalam hal ini. Kalau kita puasa hari Senin, Senin Daud, berarti Selasanya buka. Rebunya puasa, Kemis buka kan mestinya. Ambil puasa Kemis. Selesai. Jadi puasa Daud itu puasa gambar. Apa? Puasa selang-seling begitu. Dan berat loh puasa Daud itu. Puasa Daud itu berat. Tapi di saat ketemu hari puasa sunnah lakukan. Misalnya pas hari buka ketemu Tasu'a, puasa. Dan besok jadi tidak puasa. Dan begitu seterusnya. Atau Tasu'a Asyura sambung. Tasu'a Asyura betul. Tasu'a Asyura. Asyura didahului oleh Tasu'a. Boleh. Jadi saat ketemu hari sunnah lakukan puasa sunnah. Adapun puasa Daud tetap berjalan. Gimana caranya? Lah kalau nanti sudah puasa ya besoknya tidak. Selesai. Kalau misalnya saya Tasu'a Asyura, tanggal 8 saya Daud, puasa Daud. Tapi besok tanggal 9, saya pengen puasa atau tidak? Lanjutkan, Daudmu tidak akan hilang. Saya tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa, selesai. Berarti besoknya tidak. Ya, tidak. Ketemu Kemis puasa. Jadi tidak harus rapi seperti itu, tidak. Satu seolah-olah jadi wajib itu begitu. Puasa Daud atau ibu saya datang dari Jawa Timur, saya pengen makan bareng, batalin puasa Daud. Itu loh. Ini Daud ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Suruh ngaji, belajarlah. Jangan seperti itu. Apalagi kurang ajar dengan ulama kalau begitu. Sampai dikatakan puasa tidak berlaku lagi. Ya. Jadi bisa digabung puasa Daud sama puasa Senin Kemis dan tidak ada masalah. Senin Kemis dikukuhkan, puasa Daud dikukuhkan. Dan Nabi tidak melarang. Dua-duanya adalah sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Wallahu a'lam bissawab.